Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas ya tentang bagaimana sih jika karyawan pegawai tetap ya yang sudah bekerja terus kemudian sudah dipotong pajaknya juga, sementara di pertengahan bulan pertengahan tahun dia resign ya. Sementara pajaknya ketika diakumulasi atau ditotal selama 1 tahun, penghasilannya dia masih di bawah PTKP. Nah, bagaimana sih cara melakukan pembetulannya dan apakah di bulan tersebut bisa membuat bukti potong tahunan? Yuk kita bahas di video kali ini. So, sebelum gua lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak untuk SPT tahunan orang pribadi maupun badan, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Yang di sini kita akan coba simulasikan bagaimana jika karyawan yang sudah bekerja, sudah dipotong juga pekerja tetap dan sudah dipotong pajaknya. Cuman masa kerjanya tuh hanya berapa bulan dan pajaknya sudah dipotong. Bagaimana sih cara melakukan pembetulannya? Nah, di sini teman-teman ini kan sudah bulan Desember ya. Jadi di sini teman-teman misalnya baru mau melakukan pembetulannya ya, di mana karyawan itu resign misalnya di bulan Agustus gitu. Nah, untuk pembuatannya teman-teman bisa langsung rekam aja, dan di sini teman-teman tinggal pilih bukti potong tahunan. Ya, setelah teman-teman pilih bukti potong tahunan, teman-teman tinggal isi sesuai dengan keterangannya ya, NPWP-nya atau NIK ya, statusnya. Nah, di sini di tahun pajak ini misalnya nih ya, di sini dia mulai kerja itu dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus misalnya ya. Di sini saya tidak isi datanya karena saya udah ada contohnya. Nah, di sini misalnya dia mau kerja dari bulan 5 sampai dengan bulan 8. Nah, ketika mulai kerjanya bulan 5 dan berakhir di bulan 8, dari bulan 5 sampai dengan bulan 8 dia dipotong pajak nih. Misalnya lah ada 50, ada mungkin dipotong 100.000 dan sebagainya sampai dengan bulan 8. Sementara di bulan ke-9 sampai dengan bulan 12 ternyata dia resign. Sementara pajaknya kan sudah dipotong nih. Nah, teman-teman ada dua opsi. Teman-teman bisa kerjakan di bulan Desember, tapi tetap nanti pembetulannya adalah di bulan dimana dia terakhir bekerja, jadi di bulan 8. Nah, jadi setelah teman-teman misalnya isi di sini ya, terus kemudian penghasilan bruto, misalnya sekarang buatnya di bulan Desember ya, maka di sini kan kosong nih. Terus kemudian gaji atau uang pensiun berkala, ya silakan teman-teman isi kerja dari dia mulai bekerja dari bulan 5 sampai dengan bulan 8. Nah, setelah itu teman-teman biaya jabatan 5% dari situ teman-teman isi ya. Terus kemudian di sini PTKP juga teman-teman isi. Nah, setelah itu nanti ketika dihitung maka di sini kan pajaknya kan 0 ya. Sementara nilai pajaknya sudah dipotong. Kita coba lihat dari yang data yang udah saya buat ya. Nah, misalnya ketika ini sudah disimpan, maka dia akan munculnya di sini ya. Ketika teman-teman lihat di ini ya, di bukti potong, untuk melihatnya di sini akan ada bulanan, PPh final atau tidak final, dan di sini ada tahunan. Nah, ketika tadi yang kita buat simulasi tadi ya, di sini misalnya kita rubah, karena tadi kan kita simulasinya dari bulan 5 sampai dengan bulan 8. Maka bukti potong itu akan munculnya di bulan 8. Ya, di sini nih, ini akan muncul ya. Di sini akan muncul, minusnya juga akan muncul, minus PPh yang dipotong. Nah, di sini akan muncul jumlah bruto masa pajak terakhir itu 0. Kenapa 0? Karena kita buat bukti potongnya bukan di bulan 8, tapi kita buatnya di masa Desember. Oke. Nah, kita lihat ya di sini sudah diposting juga. Kita klik ubah. Oke. Misalnya kita ubah di sini sebentar lagi refresh. Ini untuk identitas yang lain saya tutup di atas ya. Di sini dia bekerja dari bulan 5 sampai dengan bulan 8.
Gaji uang tahun berkala yaitu dari bulan 5 sampai dengan bulan 8 totalnya adalah 34 juta. Ada di sini biaya jabatan yaitu 5%-nya dari 34 sebesar 1.719. Nah, terus kemudian di sini status PTKP-nya dia adalah kawin anak 2 yaitu 67 juta. Ketika 32 itu dikurangi 67 juta kan sudah pasti habis ya. Nah, terus kemudian PPh yang telah dipotong masa pajak sebelumnya di sini teman-teman bisa ambil data ya, di sini akan muncul sih. Ini kita nggak bisa isi ya. Sorry, bukan nggak bisa diisi, tapi dia secara otomatis ketika teman-teman ambil data di sini dia akan muncul secara otomatis ya nilainya. Jadi dipotong yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Nah, terus kemudian ketika kita mau lihat nih di mana dia mulai bekerja dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, teman-teman juga bisa lihat datanya. Jadi ini teman-teman perlu klik hitung, ambil data juga perlu diklik ya, dia akan muncul. Jika memang ditanggung pemerintah juga teman-teman bisa klik ambil data, karena kalau misalnya teman-teman nggak klik ini, maka dia akan ketika disimpan di bawah dia akan menolak, kita suruh diklik dulu ya setiap step by stepnya. Nah di sini pajak yang sudah dipotong nih dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus yaitu sebesar 438 ya. Sementara September sama dengan Desember dia sudah tidak bekerja lagi. Ya, nah, status di poin 13 adalah lebih bayar 438. Nah, di sini ketika sudah selesai teman-teman bisa checklist di sini terus kemudian klik simpan. Nah, jadi mau nggak mau di bulan 8 kita harus melakukan pembetulan ya. Ya, untuk melakukan pembetulan kan pasti kan teman-teman tinggal posting aja, terus kemudian setelah posting di sini di SPT masa silahkan teman-teman posting, terus kemudian nanti di bukti perekaman juga dia akan muncul otomatis ya kelebihan lebih bayar yang tadi ya. Di sini sebentar kita lihat. Nah di sini di tanggal perekaman KOP-nya di sini akan muncul 438 tadi yang minus ya. Nah setelah itu teman-teman tinggal penyiapan SPT. Di mana di sini penyiapan SPT kita pilih yang bulan 8 yang tadi kita mau revisi ya. Nah, kita klik di situ. Nah, maka di sini akan muncul ya, yaitu di halaman paling bawah, yaitu di poin 17. PPh pasal 21 dan atau pasal 26 kurang lebih disetor karena pembetulan yaitu sebesar 438. Nah setelah itu teman-teman misalnya nih kelebihan tersebut dari bulan Agustus mau dikompensasikan ke masa pajak Desember, teman-teman tinggal pilih yaitu di tahun kalendernya, terus kemudian tinggal pilih masanya. Apakah bisa di tahun 2025? Bisa ya. Jadi misalnya ternyata mau dikompensasikan untuk tahun 2025 ya silakan aja gitu. Yang pasti nanti ketika misalnya di bulan Desember kita oper ke bulan Desember, teman-teman nanti di bulan Desember pilih ya kompensasi itu misalnya dari bulan Agustus ya. Ini cerita untuk yang di bulan masa Desembernya, checklist bulan Agustus tahun dan teman-teman isi nilai kompensasi yang dari bulan Agustusnya. Itu dia ya. Jadi untuk jika teman-teman maksudnya ketika teman-teman punya trouble yaitu pegawai yang mungkin resign di pertengahan tahun, apakah perlu buat bukti potongnya? Perlu ya buat bukti potong 1721A1-nya. Nah nanti kalau misalnya ada kelebihan bayar ya teman-teman bisa kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mungkin mau dikompensasi ke tahun berikutnya. So sebelum gua closing, untuk teman yang mungkin suka dengan video ini atau teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.